Oke, kita ulangi. Kata kuncinya menekankan pada proses keterlibatan. Jadi, di sini peserta didik harus secara penuh aktif ya untuk mendapatkan materi yang dipelajari dan dihubungkan situasi sehari-hari dapat menerapkan dalam kehidupan mereka. Artinya ini nih harus real ya. Jadi proses pembelajaran sendiri. Oke, kita telah dulu nih. Arti dari kooperatif itu kalau nggak salah ya lebih kepada siswa itu diajak untuk bekerja sama dengan bekerja sama secara berkelompok ya, kelompok-kelompok kecil. Kalau inquiry itu lebih ke memperoleh atau mendapatkan informasi, observasi. Kalau problem solving jelas lebih kepada permasalahan ya. Kalau discovery apa ya? Tahu apa lagi? Kalau kontekstual, nah ini kayaknya kontekstual nih. Biasanya kontekstual itu si peserta didik dilibatkan secara langsung dan produk hasilnya itu si siswa atau si peserta didik menjelaskan permasalahannya ya, dan juga nah di sini nih mendorong siswa menerapkan kehidupannya sehari-hari. Nggak salah nih, nggak salah ya. Kontekstual. Coba kita lihat jawabannya. Ya betul. Kontekstual. Oh di sini nih ada pembahasannya. Silakan nanti dibaca saja. Ya. Oke, berikutnya soal nomor 5. Saat merancang pembelajaran, seorang guru ingin menyederhanakan konsep atau prinsip hukum yang kompleks sehingga dapat memperjelas penyajian pesan secara tertulis. Media apa yang paling tepat dipilih oleh guru? A. Bagan, B. AP atau alat permainan edukatif, C. Flipkart, D. Foto, E. Gambar. Kita lihat dulu ya, kata kuncinya di sini menyederhanakan konsep prinsip. Kata kuncinya menyederhanakan konsep prinsip hukum. Tapi penyajiannya itu harus secara tertulis. Nah, jelas di sini tertulis berarti kalau Bagan masuk nih. Bagan itu kan terdiri dari apa? Ada di sini tertulis berupa tabel seperti itulah. Kalau alat permainan edukatif ini lebih kepada alat peraga itu bukan tertulis ya. Kalau Flipkart, Flipkart, tahu foto. Kalau foto ya jelas lah hanya berupa visual gitu ya, gambar juga sama lah. Berarti mungkin yang lebih tepat mungkin ya Bagan. Kita lihat mana. Ya, jawabannya yaitu Bagan. Oke, alhamdulillah baru 5 nih. Kita ke soal berikutnya. Lumayan. Oke, saya bacakan soal nomor 6. Seorang guru merancang evaluasi dengan mendasarkan pada indikator dan tujuan pembelajaran yang sudah ditentukan di RPP. Evaluasi tersebut dimaksudkan untuk menentukan hasil dan kemajuan belajar siswa, maka jenis evaluasi yang tepat dipilih oleh guru adalah ada di sini ada formatif, sumatif, selektif, diagnostik, dan penempatan. Oke, kita telah dulu nih. Kita lihat dulu kata kuncinya di sini. Kalau saya sih cara mengerjakannya seperti itu ya.
Dilihat dulu yang ditanyakan itu apa gitu ya. Kata kuncinya itu apa. Nah, merancang evaluasi berdasarkan indikator dan tujuan pelajaran yang sudah ditetapkan nih di dalam RPP, dimaksudkan untuk menentukan hasil dan kemajuan menentukan hasil dan kemajuan belajar siswa. Nah, jenis apa gitu ya evaluasinya? Kalau formatif itu lebih kepada perbaikan. Jadi kalau misalnya formatif lebih kepada perbaikan. Terus kalau sumatif, nah ini sumatif kayaknya. Sumatif, sumatif itu ya lebih kepada evaluasi untuk menentukan hasil dan kemajuan belajar siswa. Kalau selektif, sini selektif lah pasti tentang pilihan. Jadi mungkin ya peserta didik yang tertentu saja. Kemudian kalau diagnostik itu lebih kepada menelaah kelemahan-kelemahan dari peserta didik gitu ya. Kemudian penempatan, jelaslah penempatan itu lebih kepada pemanfaatan. Coba, menurut saya sih sumatif lebih make sense di sini. Coba kita lihat jawabannya apakah benar, B? Ya, betul. Jawabannya B. Alhamdulillah. Berikutnya langsung saja ke nomor ataupun soal nomor 7. Seorang guru mencari materi dan media dari internet saat menyusun rencana pembelajaran RPP. Materi dan media tersebut akan disampaikan pada proses pembelajaran dengan maksud agar siswa tidak mengalami kesulitan memahami pelajaran. Langkah apa yang harus dilakukan oleh seorang guru saat memilih materi pelajaran? Apa ya? Kata kuncinya media internet. Siswa tidak mengalami kesulitan. Oh, ini jelas nih. Karena ini di RPP itu mencakup biasanya aspek kompetensi inti, kompetensi dasar, dan indikator. Nah, kalau relevansi dan karakteristik daerah itu tidak mungkin. Perkembangan fisik, intelektual, emosional itu lebih kepada hmm, penilaian ya. Melihat perkembangan bagi peserta didik, aktualisasi kedalaman keluasan materi ini pada pendalaman materi, relevansi ataupun strategi lingkungan ini lebih kepada sumber media ya. Menurut saya sih ini lebih jelas karena kompleks di sini ada kompetensi inti, kompetensi dasar dan indikator. Coba kita lihat apakah betul jawabannya A. Yap, betul A. Aduh, baru 7. Sekarang kita lihat berikutnya soal nomor 8. Saya bacakan, dengan mencermati silabus, seorang guru akan merancang pelaksanaan pembelajaran RPP sebagaimana yang tertuang dalam Permendikbud RI nomor 22 tahun 2016. RPP mencakup sekurang-kurangnya. Nah, ini masih menggunakan Permendikbud nomor 22 tahun 2016 ya. Biasanya sih kalau sekarang kan udah kurikulum 13. Kita coba saja ya. Kompetensi internasional. Standar kompetensi dasar pelajaran. Waduh, lupa nih. Identitas mata pelajaran. Aduh, setahu saya ya,
Kalau RPP itu mencakup sekurang-kurangnya yang pertama itu harus ada identitas sekolah ya, identitas mata pelajaran, identitas mata pelajaran. Terus ada identitas sekolah dulu di sini tidak ada nih, tidak ada. Mungkin saya lebih condong ke E sih, karena di sini jelas langsung ada identitas sekolah. Ya, ini tidak ada. Karena pasti awal itu kalau dalam pembuatan RPP itu harus ada identitas sekolah ya. Identitas sekolah itu mencakup apa saja ya biasanya nama sekolah gitu ya, kelas berapa gitu dan lain sebagainya. Nah, begitulah. Coba kita lihat apakah betul. Yap, betul. Ya. Aduh, nomor 9. Ayo, dua soal lagi ya. Sampai nomor 10 saja. Oke, saya bacakan. Seorang guru senior mengajar siswanya dengan metode diskusi dan menggunakan media gambar yang sudah berlangsung dari tahun ke tahun. Pada awal semester baru 2019, siswa di kelas tersebut diketahui 70% memiliki preferensi belajar kinestetik sehingga mereka tidak fokus saat pembelajaran dan diskusi berlangsung. Siswa lebih senang jika mengerjakan tugas yang diberikan oleh guru. Dari kasus tersebut, strategi pembelajaran yang paling tepat dipilih guru. Wah ya, mungkin kooperatif lah. Kita coba lihat. Oh ini kooperatif intinya. Waduh, salah ternyata. Jawaban yang betul B ternyata proyek based learning. Aduh, salah nih. Salah satu ya. Dadak ngeblank. Terakhir. Aduh, bismillah terakhir nih. Saya bacakan, di sekolah seorang guru menuliskan beberapa aturan seperti dilarang menginjak rumput dan mencoret-coret meja. Hal ini merupakan pembiasaan kepada peserta didik agar berkembang kecerdasan natural, kinestetis, visual, verbal. Oke, kita lihat dulu nih. Kata kuncinya di sini itu. Jadi seorang guru itu menuliskan beberapa aturan dilarang menginjak rumput dan mencoret-coret meja. Hal ini pembiasaan. Di sini kata kuncinya nih pembiasaan. Kalau pembiasaan sih lebih kepada ya berjalan natural biasanya ya. Kalau kinestetis itu lebih kepada apa ya gerakan gitu loh. Gerakan-gerakan mungkin ya gerakan-gerakan kinestetis. Kalau visual jelas tidak mungkin visual itu lebih pada pandangan karena di sini kan dilarang menginjak dan pembiasaan. Kalau verbal mungkin lebih kepada fisik. Kalau logis ya berpikir logis, sederhana. Ya lebih kepada natural sih karena pembiasaan itu setahu saya ya pembiasaan itu eh, berjalan karena kita terbiasa dan ya natural begitu saja gitu. Karena dibiasakan gitu. Seperti kita mungkin apa ada peserta didik yang datang melihat guru ataupun langsung mengucapkan salam tentang nah itu kan pembiasaan berjalan senaturalis atau di sini naturalis kita lihat tuh naturalis. Oke, betul alhamdulillah sudah 10 soal. Aduh lumayan juga nih berapa menit dalam mengerjakan soal-soal ini. Ya begitulah nanti next video mungkin kita lanjutkan dari nomor 11 sampai 20. Semoga di video kali ini bisa bermanfaat
Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Terima kasih yang sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.